Baik, perkenalkan nama saya Nanda Uli Pratama. Di sini saya akan menjelaskan presentasi dari PPT yang telah saya buat. Pertama, pengertian dan konsep dasar statistik. Sejarah statistik atau asal mula statistik. Berasal dari bahasa Latin, statisticum, collegium, Dewan Negara, bahasa Latin, statista atau negarawan atau politikus, bahasa Jerman, state, ilmu tentang negara, bahasa Inggris, statistik, ilmu mengenai pengumpulan dan klasifikasi data. Statistik ini bermula dari kegiatan pengumpulan dan analisis data kenegaraan yang pertama kali istilahnya digunakan oleh Gottfried Archenwald pada tahun 1749 dalam bahasa Jerman dengan arti ilmu tentang negara. Pada awal abad ke-19, maknanya bergeser menjadi ilmu mengenai pengumpulan dan klasifikasi data. Istilah statistik kemudian diperkenalkan dalam bahasa Inggris oleh Sir John Sinclair. Pada mulanya, statistik digunakan hanya untuk kebutuhan lembaga-lembaga pemerintahan, terutama melalui sensus, dan berkembang menjadi ilmu yang banyak menggunakan matematika, terutama teori-teori peluang, serta mengeluas penggunaannya ke berbagai bidang ilmu pengetahuan. Perbedaan statistik dan statistika. Statistik adalah kumpulan data berupa angka atau informasi yang disusun untuk menggambarkan suatu fenomena atau kondisi tertentu. Statistik merupakan hasil akhir dari pengolahan data seperti tabel, grafik, dan angka ringkasan. Statistika adalah ilmu yang mempelajari cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, analisis, dan penarikan kesimpulan dari data. Statistika mencakup metode dan teori yang digunakan dalam mengolah dan menganalisis data sehingga dapat menghasilkan statistik yang bermakna. Gambaran statistik dalam kehidupan sehari-hari. Statistik dalam kehidupan sehari-hari berperan dalam berbagai bidang dalam pengambilan keputusan yang lebih tepat berdasarkan data. Beberapa gambaran nyata kegunaannya diantaranya adalah pengolahan data survei untuk mengetahui opini publik atau kepuasan pelanggan, perkiraan cuaca yang membantu orang untuk merencanakan aktivitasnya, analisis dalam penjualan dalam bisnis untuk mengetahui tren pasar, dalam bidang kesehatan seperti uji klinis obat dan pemantauan penyebaran penyakit untuk strategi pencegahan, dalam pendidikan misalnya analisis hasil ujian siswa untuk meningkatkan kurikulum dan metode pengajaran. Dalam olahraga untuk evaluasi kinerja atlet dan strategi pertandingan berdasarkan data statistik. Kemudian analisis pertumbuhan dan pergerakan ekonomi oleh pemerintah dan lembaga keuangan untuk kebijakan yang lebih baik. Penggunaan data dalam media sosial untuk memahami perilaku dan preferensi pengguna. Jadi statistik ini membantu menyajikan data yang kompleks menjadi informasi yang mudah dipahami dan berguna dalam kehidupan sehari-hari untuk berbagai keperluan mulai dari administrasi hingga keputusan pribadi. Statistika dan metode ilmiah. Statistika dan metode ilmiah memiliki hubungan erat dalam proses penelitian ilmiah. Statistika adalah ilmu yang menyediakan cara dan metode untuk mengorganisasikan, mengolah, menganalisis, dan menyajikan data. Dalam metode ilmiah yang terdiri dari langkah-langkah seperti menguraikan masalah, mempelajari literatur, merumuskan hipotesis, mengumpulkan dan menganalisis data, serta menarik kesimpulan. Statistika berperan penting terutama pada tahap pengumpulan dan pengolahan data, serta pengujian hipotesis. Metode ilmiah bergantung pada data yang diperoleh dan dijelaskan dengan teknik statistika agar hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Statistika membantu peneliti menguji hipotesis menggunakan sampel yang representatif, sehingga dapat membuat generalisasi terhadap populasi secara valid dan objektif. Dengan kata lain, statistika adalah alat ilmiah yang penting dalam memastikan keakuratan, reliabilitas, dan validitas data dan kesimpulan dalam penelitian ilmiah. Manfaat statistik yaitu banyak sekali. Yang pertama, statistik sangat penting terutama dalam penelitian ilmiah, membantu menyusun dan menyajikan data secara objektif dan mudah dipahami dengan menggunakan metode deskriptif seperti rata-rata, median, dan grafik. Ditemukannya hubungan antara variabel sehingga dapat menemukan hubungan sebab akibat melalui teknik seperti regresi dan korelasi. Menguji hipotesis penelitian secara tujuan menggunakan uji statistik membantu menentukan validitas hipotesis dan kesimpulan penelitian. Mengukur ketepatan dan ketelitian data dengan perhitungan seperti margin of error dan interval kepercayaan. Membantu peneliti dalam pengambilan keputusan yang valid dan meyakinkan berdasarkan analisis data. Mempermudah pengambilan sampel yang representatif dan analisis data secara efisien sehingga penelitian berlangsung dengan baik. Dalam bidang bisnis dan industri, statistik berperan dalam kontrol kualitas dan evaluasi kinerja. Memperluas pengalaman dan pengetahuan melalui analisis data dari berbagai penelitian. Secara keseluruhan, statistika memungkinkan penyajian data yang kompleks
menjadi informasi yang dapat diandalkan dan digunakan untuk berbagai tujuan pengambilan keputusan, penelitian, dan pengembangan ilmu pengetahuan. Fungsi statistika menyusun deskripsi data secara tujuan, mengidentifikasi hubungan antar variabel dengan teknik seperti regresi, menguji hipotesis penelitian, contohnya adalah uji T ANOVA, mengukur ketepatan dan ketelitian, membantu dalam pengambilan keputusan, mempermudah penyusunan data kompleks, menentukan ukuran dan keterwakilan sampel dalam penelitian, dan membantu proses pengendalian kualitas dan evaluasi kinerja di berbagai industri. Aplikasi statistika dalam berbagai disiplin ilmu, baik ilmu-ilmu alam, ilmu-ilmu sosial maupun di bidang bisnis, ekonomi, dan industri. Dalam pemerintahan untuk berbagai macam tujuan seperti sensus penduduk, prosedur jajak pendapat atau polling misalnya dilakukan sebelum pemilu serta jajak cepat perhitungan cepat hasil pemilu atau quick count. Keterbatasan statistika. Statistika berfungsi hanya sebagai alat yang mendukung peneliti dalam memahami dan memberikan arti pada data yang didapatkan dari penelitian. Tugas peneliti adalah menginterpretasikan data yang telah diperoleh dan membahasnya lebih lanjut dengan lebih mendalam dan menyeluruh. Ruang interpretasi hasil analisis data menjadi tempat di mana karya besar seorang peneliti tercipta. Contoh statistika deskriptif yaitu adalah menghitung rata-rata MEAN, contohnya seperti nilai ujian 10 siswa, kemudian dihitung dan dibagi 10, hasilnya adalah 83. Menghitung median, contohnya adalah mencari nilai tengah yaitu 24. Kemudian ada menghitung modus, yaitu contohnya jumlah orang yang memilih minuman yang paling banyak yaitu air putih. Kemudian menghitung rentang range, yaitu mencari nilai terendah dan tertinggi kemudian dikurangi. Yaitu contohnya di sini adalah nilai tertinggi 90 dan terendah 65. Hasilnya adalah 25. Kemudian penyajian data dalam bentuk tabel dan grafik. Contohnya menyajikan data penjualan harian dalam diagram batang atau tabel frekuensi untuk memudahkan pemahaman. Di sini adalah gambaran dari statistik inferensial, yaitu estimasi, korelasi, regresi, kemudian ada chi-square. Estimasi meliputi z-scores, single sample statistik, independent statistik, dependent statistik. Correlation dan regression meliputi percent correlation, p-coefficient, linear regression. Chi-square meliputi test for goodness of fit, test for independence. Statistik inferensial. Statistik inferensial adalah cabang statistik yang menggunakan data dari sampel untuk membuat kesimpulan. Fungsi utamanya adalah melakukan generalisasi sampel dari ke populasi, menguji hipotesis untuk menentukan validitas klaim berdasarkan data. Contohnya, jika dari siswa sekolah ditemukan bahwa 72% lulus dengan nilai baik, statistik inferensial digunakan untuk memperkirakan bahwa persentase ini berlaku juga untuk seluruh populasi siswa sekolah tersebut. Statistik parametrik. Statistik parametrik ini digunakan untuk data numerik yang berdistribusi normal atau dapat ditransmisikan secara normal. Membutuhkan informasi tentang parameter populasi seperti mean dan variance. Data harus diukur pada skala interval atau rasio. Contohnya adalah uji T, ANOVA, regresi parametrik, dan korelasi Pearson. Keunggulannya lebih kuat dan efisien jika asumsi distribusi terpenuhi. Kelemahan terbatas pada asumsi distribusi tertentu sehingga tidak cocok untuk data yang tidak normal atau berukuran ordinal atau nominal. Statistik non-parametrik, yaitu digunakan untuk data yang tidak memenuhi asumsi distribusi normal atau data kategorikal, nominal, atau ordinal. Tidak memerlukan pengetahuan parameter populasi bebas distribusi. Data dapat berupa skala nominal, ordinal, interval, atau rasio. Contoh metodenya adalah uji Mann-Whitney, uji Wilcoxon, uji chi-square, uji Kruskal-Wallis, korelasi Spearman. Keunggulan, fleksibel, dan dapat digunakan dalam berbagai jenis data tanpa jaminan distribusi. Kelemahan, biasanya kurang efisien untuk data besar yang memenuhi asumsi parametrik. Ringkasnya, statistik parametrik cocok untuk data dengan asumsi distribusi normal dan parameter yang diketahui, sedangkan statistik non-parametrik cocok untuk data yang tidak memenuhi asumsi tersebut atau data kualitatif. Data. Data adalah kumpulan fakta, informasi, atau keterangan yang diperoleh melalui pengamatan, pengukuran, pencatatan, atau penelitian terhadap suatu variabel atau fenomena tertentu. Data dapat berbentuk angka, teks, simbol, gambar, atau rekaman yang menggambarkan suatu keadaan.
Data merupakan bahan dasar yang sangat penting karena dengan data, analisis statistik dilakukan untuk mendapatkan informasi yang bermakna dan dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan. Data dapat berupa data mentah yang belum diolah atau telah diproses menjadi bentuk yang lebih terstruktur seperti tabel, grafik, atau ringkasan statistik. Pengolahan data ini bertujuan agar data menjadi informatif dan mudah dipahami. Data juga diklasifikasikan beberapa menjadi jenis berdasarkan karakteristiknya, seperti kualitatif, kuantitatif. Data kualitatif berupa kategori atau atribut, sedangkan kuantitatif merupakan angka yang bisa diukur dan dihitung. Singkatnya, data adalah unsur fundamental dalam ilmu statistik yang menjadi dasar untuk memahami, menganalisis, dan menjelaskan fenomena di dunia nyata melalui informasi yang diperoleh dari pengumpulan dan pengolahan data tersebut. Jadi data berdasarkan sifatnya. Berdasarkan sifatnya ada dua, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Contoh kualitatif adalah jenis kelamin, warna favorit, status pekerjaan, dan jenis makanan. Sedangkan kuantitatif adalah data yang berupa angka, yaitu data kuantitatif juga dibagi menjadi dua jenis, yaitu data diskrit dan data kontinu. Data diskrit adalah data yang hanya dapat mengambil nilai tertentu dan biasanya berupa bilangan bulat seperti jumlah siswa dalam kelas atau jumlah kendaraan yang lewat. Sedangkan data kontinu adalah data yang dapat mengambil nilai dalam rentang tertentu dan dapat berupa pecahan seperti tinggi badan, berat badan, atau suhu. Selain itu, data kuantitatif juga dapat dibedakan berdasarkan skala pengukurannya menjadi data nominal, ordinal, interval, dan rasio, yang masing-masing memiliki karakteristik berbeda dalam cara pengukuran dan analisis statistik. Dengan memahami jenis data, peneliti dapat memilih metode pengumpulan, pengolahan, dan analisis data yang tepat sehingga hasil penelitian menjadi valid dan dapat diandalkan. Skala pengukuran dalam statistika, yaitu skala nominal, skala ordinal, skala interval, skala rasio, populasi, dan sampel. Pertama ada POP, kemudian ada sampel, dan hubungan populasi dan sampel. POP yaitu adalah populasi keseluruhan objek penelitian. Cirinya mencakup semua individu. Contoh semua mahasiswa di universitas A atau B. Sampel yaitu adalah sampel bagian dari populasi. Ciri-cirinya contohnya adalah 500 rumah tangga dari total 1 juta rumah tangga di Bandung. Hubungan populasi dan sampel. Populasi yaitu gambaran besar, sampel yaitu adalah potongan kecil yang diambil dari populasi untuk menghemat waktu, biaya, dan tenaga. Analisis sampel digunakan dalam statistik inferensial untuk membantu kesimpulan terhadap populasi. Penyajian data. Penyajian data dalam statistik adalah cara menampilkan hasil pengumpulan data agar lebih mudah dibaca, dipahami, dan dianalisis. Data yang disajikan dengan baik dan akan mempermudah proses interpretasi. Yang pertama, penyajian dalam bentuk teks, yaitu menyajikan data secara naratif atau deskriptif dengan kalimat. Cocok untuk data sederhana atau jumlah kecil. Contohnya, hasil survei menunjukkan bahwa 100 responden, 60% menyukai produk A, 30% menyukai produk B, dan 10% menyukai produk C. Kemudian, kedua, penyajian data dalam bentuk tabel, yaitu menyajikan data dengan baris dan kolom agar rapi, mudah digunakan untuk membandingkan data. Ketiga, penyajian dalam bentuk grafik atau diagram, yaitu membantu menggambarkan data secara visual agar lebih cepat dipahami. Beberapa jenis grafik diagram yang sering digunakan adalah diagram batang, diagram lingkaran, histogram, dan diagram garis. Kemudian tabel klasifikasi tunggal. Tabel klasifikasi tunggal adalah tabel yang menyajikan data yang dikumpulkan berdasarkan satu variabel atau satu kriteria saja. Data dalam tabel ini disusun secara sistematis dengan menampilkan kategori atau kelas data di satu sisi, biasanya kolom, dan frekuensi atau jumlah data tiap kategori di sisi lainnya. Tabel klasifikasi tunggal memudahkan dalam melihat distribusi data untuk satu variabel tertentu secara ringkas dan jelas. Contohnya seperti ini. Nomor 1, nama, industrial area SE, kedudukan, ketua, dan berikutnya. Tabel klasifikasi ganda. Tabel klasifikasi ganda adalah tabel yang digunakan untuk mengelompokkan data berdasarkan dua variabel sekaligus, sehingga memungkinkan untuk melihat hubungan atau distribusi data berdasarkan dua kategori berbeda secara bersamaan. Tabel ini biasanya terdiri
dari baris dan kolom yang masing-masing mewakili variabel yang berbeda. Penggunaan tabel klasifikasi ganda sering ditemui dalam penelitian sosial, pendidikan, kesehatan, dan bidang lain yang membutuhkan pengelompokan data multivarian. Tabel klasifikasi ganda adalah tabel yang mengelompokkan data berdasarkan dua variabel sekaligus sehingga memungkinkan untuk melihat hubungan atau distribusi data antar kedua variabel tersebut secara bersamaan. Tabel ini memiliki baris dan kolom yang masing-masing mewakili kategori dari dua variabel yang berbeda. Contoh tabel klasifikasi ganda, yaitu jurusan, ada bahasa Inggris, IPS, bahasa. Kemudian ada jenis kelamin, laki-laki, perempuan, dan jumlah. Kemudian ada tabel kontingensi. Tabel kontingensi adalah tabel yang digunakan untuk menyajikan distribusi frekuensi dari dua atau lebih kategori variabel secara bersamaan dalam bentuk matriks. Tabel ini membantu untuk memahami hubungan antara variabel dengan melihat distribusi menggunakan data berdasarkan kombinasi kategori dari masing-masing variabel. Dalam bentuk umum, tabel kontingensi memiliki baris yang mempresentasikan kategori variabel pertama dan kolom yang mempresentasikan kategori variabel kedua. Dengan isi tabel berupa frekuensi untuk setiap kombinasi kategori tersebut. Tabel kontingensi banyak digunakan dalam analisis kuantitatif untuk uji statistik seperti uji square yang bertujuan untuk mengetahui apakah ada hubungan atau asosiasi yang signifikan antara dua variabel kategori. Contohnya adalah jenis kelamin, laki-laki, perempuan, preferensi belanja online, tidak belanja online, laki-laki 70 tidak belanja online, 30 tidak belanja online, jumlahnya 100, perempuan preferensi belanja online 90, tidak belanja online 10 menjadi 100, total yang belanja online 100, kemudian tidak belanja online 40, jadi total dihasilkan sebanyak 200. Kemudian distribusi frekuensi. Distribusi frekuensi adalah metode dalam statistika yang digunakan untuk menyusun, mengelompokkan, dan meringkas data sehingga lebih mudah dianalisa dan dipahami. Distribusi ini menjadikan data dalam bentuk tabel atau grafik yang menunjukkan frekuensi kemunculan setiap nilai atau kelompok data tertentu dalam suatu sampel atau populasi. Secara umum, distribusi frekuensi mengelompokkan data dari yang terkecil hingga terbesar ke dalam beberapa interval kelas atau kategori, lalu menghitung beberapa banyak data yang termasuk dalam setiap kelas tersebut. Tabel distribusi frekuensi biasa mencakup kolom interval kelas, frekuensi absolut, frekuensi relatif, frekuensi kumulatif, dan frekuensi relatif kumulatif. Tujuan utama distribusi frekuensi adalah untuk menyajikan data mentah dalam bentuk yang lebih sederhana, sehingga pola, tren, dan karakteristik data dapat lebih mudah dilihat. Contohnya, dari distribusi frekuensi dapat diketahui rentang nilai yang paling sering muncul, modus, nilai tengah data, median, dan sebaran nilai dalam data range. Contoh distribusi frekuensi adalah nilai 100 sampai 95, frekuensinya 1, 94 sampai 90, frekuensinya 3, 89 sampai 85, 5, 84 80, 4, 79 sampai 75, 2, 74 70, 3, 69 65, 1, 64 61, totalnya 20. Grafik batang berganda. Grafik batang berganda adalah representasi grafis yang menggunakan dua set batang paralel dalam setiap kategori untuk membandingkan dua kumpulan data yang saling terkait. Grafik ini memudahkan analisis dengan menampilkan dua variabel dalam satu diagram batang, sehingga perbandingan keduanya dapat dilihat dengan jelas dan langsung. Ciri khas batang grafik berganda meliputi dua batang berdampingan pada setiap kategori di sumbu horizontal, sumbu X masing-masing mewakili satu set data. Panjang atau tinggi batang mewakili nilai numerik pada sumbu vertikal, sumbu Y. Setiap batang biasanya diberi warna atau pola seperti berbeda untuk membedakan data, dilengkapi dengan batang legenda guna menjelaskan arti warna atau pola tersebut. Contoh grafik batang berganda adalah seperti ini. Warna biru menunjukkan HIV, warna merah menunjukkan AIDS. 2000 menunjukkan HIV dari 2000 sampai 2008 menunjukkan peristiwa HIV atau AIDS mengalami penaikan. Diagram garis. Diagram garis adalah salah satu bentuk visualisasi data yang menggunakan garis lurus untuk menghubungkan titik-titik data yang biasanya mewakili nilai pada sumbu horizontal, sumbu X, dan vertikal, sumbu Y. Diagram ini sangat berguna untuk menampilkan perubahan atau tren data dari waktu ke waktu secara berurutan, sehingga membantu mengidentifikasi pola kenaikan atau penurunan dalam data.
Diagram garis sering digunakan untuk data kontinu seperti suhu harian, penjualan bulanan, atau angka kunjungan web dalam periode tertentu. Sumbu horizontal biasanya menunjukkan waktu atau kategori, sedangkan sumbu vertikal menunjukkan nilai variabel yang diamati. Titik-titik data yang saling terhubung membentuk garis yang menggambarkan dinamika perubahan data secara visual. Contoh diagram baris adalah seperti ini. Diagram lingkaran pie chart. Diagram lingkaran yang dalam bahasa Inggris disebut pie chart adalah salah satu jenis grafik yang digunakan untuk menampilkan data dalam bentuk proporsi berdasarkan bagian-bagian lingkaran. Setiap irisan pada diagram ini mewakili persentase atau proporsi dari total keseluruhan data. Ukuran sudut pusat dan luas irisan pada diagram lingkaran ini bersebanding dengan besarnya nilai atau jumlah data yang terletak di sekelilingnya. Diagram lingkaran sangat efektif dalam menggambarkan perbedaan antara bagian-bagian dari suatu keseluruhan, sehingga memudahkan audien untuk memahami kontribusi masing-masing kategori secara visual. Bentuknya yang menyerupai pie yang dibelah menjadi beberapa bagian membuat diagram ini mudah dikenal dan digunakan dalam berbagai konteks seperti bisnis, pendidikan, dan media massa. Meskipun sangat inovatif, diagram lingkaran biasanya kurang efektif jika terdapat terlalu banyak kategori yang bersaing, sehingga sulit membandingkan berbagai irisan secara kecil dan akurat. Dalam kasus tersebut, alternatif seperti diagram batang atau grafik garis seringkali lebih disarankan. Contohnya adalah seperti ini. Diagram peta. Diagram peta adalah representasi grafis yang menggambarkan permukaan bumi atau wilayah tertentu secara visual dalam bentuk dua dimensi pada bidang datar. Peta berfungsi sebagai alat untuk menyajikan informasi geografis yang meliputi peta tempat, kondisi fisik, batas wilayah, jaringan transportasi, distribusi penduduk, sumber daya alam, dan fenomena lainnya. Dalam peta, elemen-elemen seperti simbol, warna, dan skala, dan orientasi digunakan untuk memberikan informasi yang lengkap dan mudah dipahami. Peta memiliki unsur-unsur penting seperti judul peta yang menjelaskan isi dan jenis peta, skala yang menunjukkan perbandingan jarak di peta dengan jarak sebenarnya, penunjuk arah mata angin, serta simbol dan warna yang mewakili objek nyata di permukaan bumi. Jenis-jenis peta terbagi menjadi peta umum, topografi, korografi, geografi, serta peta khusus atau tematik yang fokus pada informasi tertentu seperti kepadatan penduduk, penggunaan lahan, atau persebaran flora dan fauna. Contoh diagram peta yaitu adalah seperti ini. Diagram lambang. Diagram lambang adalah jenis diagram yang menggunakan gambar atau simbol tertentu untuk mewakili data dalam jumlah tertentu. Diagram ini berfungsi sebagai alat visual yang sederhana dan mudah dipahami, khususnya bagi orang awam, untuk memberikan gambaran kasar tentang data yang disajikan. Setiap simbol atau gambar dalam diagram melambangkan mewakili sejumlah objek atau nilai tertentu sesuai dengan skala yang telah ditentukan. Ciri-ciri utama dari diagram lambang meliputi penggunaan simbol yang disesuaikan dengan objek atau data yang dijelaskan, sehingga membuat penyajian data menjadi lebih menarik dan komunikatif. Biasanya jumlah simbol yang digambarkan proporsional dengan besar data yang disajikannya. Sehingga jika data tidak bulat, simbol dapat digambarkan sebagai untuk menunjukkan nilai pecahan. Contoh diagram lambang adalah seperti berikut. Grafik histogram. Grafik histogram adalah jenis grafik yang digunakan untuk menampilkan distribusi frekuensi data numerik dengan mengelompokkan data ke dalam interval-interval kelas yang berdekatan tanpa jarak antar batang. Pada grafik ini, sumbu horizontal X menunjuk interval kelas data, sedangkan sumbu vertikalnya menunjukkan frekuensi atau jumlah data dalam setiap interval tersebut. Setiap batang di histogram memiliki lebar yang sama dan tinggi yang proporsional dengan frekuensi data di interval itu. Histogram sangat berguna untuk menampilkan bagaimana data tersebar. Apakah data tersebut terdistribusi normal, miring ke kanan atau ke kiri, atau terdapat outlier. Histogram juga membantu dalam mengidentifikasi pola dan tren data secara visual, yang sangat penting dalam analisis statistik dan pengambilan keputusan. Ciri khas histogram adalah batang yang berdepatan tanpa celah yang menunjukkan kontinuitas data numerik. Histogram biasa digunakan dalam analisis data kuantitatif seperti nilai ujian, tinggi badan, durasi kerja, dan data lain yang bersifat kontinu. Contohnya adalah histogram dapat digunakan untuk menggambarkan distribusi nilai ujian siswa dalam kelas tertentu untuk melihat jarak nilai yang paling banyak diperoleh siswa. Contoh grafik histogram adalah seperti berikut. Poligon adalah bangun geometri dua dimensi yang terdiri dari serangkaian garis lurus yang saling terhubung membentuk suatu bentuk tertutup. Bangun ini memiliki sisi-sisi yang merupakan segmen garis lurus dan titik sudut di mana dua sisi bertemu. Minimal sebuah poligon memiliki tiga sisi seperti segitiga dan dapat
memiliki jumlah sisi yang lebih banyak seperti segi 4, persegi atau persegi panjang, segi 5, segi 6, heksagon, dan seterusnya. Poligon dibedakan menjadi beberapa jenis berdasarkan sifat-sifatnya. Misalnya, poligon reguler yang memiliki semua sisi dan sudut sama besar, serta poligon tidak teratur yang sisi dan sudutnya tidak sama. Selain itu, poligon juga dapat dipecah menjadi poligon cembung, di mana semua sudut di dalamnya kurang dari 180 derajat, dan poligon cekung yang memiliki setidaknya satu sudut dalam lebih dari 180 derajat. Contohnya adalah seperti ini. Kurva Ogive. Kurva Ogive adalah grafik yang menggambarkan hubungan antara kelas interval dengan frekuensi kumulatif berdasarkan tabel distribusi frekuensi kumulatif. Kurva ini berupa diagram garis yang menunjukkan frekuensi kumulatif pada setiap batas kelas atau interval pada uh, interval dengan kurva Ogive adalah grafik yang menunjukkan hubungan antara kelas interval dengan frekuensi kumulatif berdasarkan tabel distribusi kumulatif frekuensi. Kurva ini berupa diagram garis yang menggambarkan frekuensi kumulatif pada setiap topik interval kelas. Dengan sumbu horizontal X menunjukkan batas kelas dan sumbu vertikal Y menunjukkan frekuensi kumulatif. Terdapat dua jenis Ogive. Ogive positif dibuat dari frekuensi kumulatif kurang dari dan menunjukkan peningkatan nilai frekuensi secara kumulatif. Ogive negatif dibuat dari frekuensi kumulatif lebih dari dan menunjukkan penurunan nilai frekuensi secara kumulatif. Kurva Ogive memudahkan dalam menginterpretasikan distribusi data kumulatif, khususnya untuk menentukan media dan kuartil, serta memberikan gambaran sebaran data secara kumulatif. Ini sangat berguna dalam sisi analisis statistik untuk melihat distribusi data dari kumulatif. Contoh kurva Ogive adalah seperti ini. Terima kasih. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.